Setiap tanggal 10 Arafah, ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Mekah. Yang datang ada yang terbang. Ada yang naik sajadah seperti Aladin. Ada yang muncul dari bumi, ada yang naik burung, ada yang tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini semacam reuni. Dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia. Rajanya para wali, yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir, yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan. Ikut menyemarakan acara reuni tahunan ini. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit. Ada orang yang tidak terlalu tua. Tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan, mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar, untuk mengatur pernafasannya lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersengal-sengal kelelahan. Pakaiannya biasa, jubah putih yang kecoklatan, terlihat agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan, orang ini tidak gampang meremehkan orang lain, tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya. Setelah melihat kedatangan orang tua ini, suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah, ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali, keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Paidi. Are Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang Sultan ini berkata kepadanya, Paidi, sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buatkan kopi. Wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi, hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya, wali dari India yang bernama Nasir Khan. Ilmu yang dipelajarinya yaitu ilmu melipat bumi. Teman wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam. Setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini, ketika berangkat ke Mekah wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba saja, wali Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan. Karena kasihan, wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi. Supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, wali Paidi tidak repot mencari tunutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya, dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi tiada orang sama sekali. Lamat-lamat wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca solawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung solawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih. Membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih ini. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar
Kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya Wali Paidi, ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir. Memang sudah biasa orang belajar itu. Tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan, dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Setelah salat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali. Seketika, Wali Paidi membuka matanya kembali. Dan betapa kagetnya Wali Paidi. Ketika membuka matanya tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian. Dengan memakai baju gamis selutut memakai surban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47, terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan. Sekarang kesasar lagi ke Afghanistan, wes kok gak kesasar ke Hollywood saja. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini, bukan operasi helm yang dilakukan di sana, tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin, mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan. Tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu. Persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian, keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung. Melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu, ketika Sayyid Maliki dari Mekah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan, Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan rindu yang amat sangat terhadap datunya baginda Nabi Muhammad. Setelah sampai di depan Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki. Sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata, ketika Sayyid Maliki masuk ke Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti gak usah dicoba lagi, kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu. Goda Habib Ali. Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk halwat di sana. Inggih mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna. Sesuai perintah Sang Sultanul Aulia, Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan. Mulai jisamsu, gudang garam dan jarum, sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu black juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian Wali Paidi, akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas.
Di pojok kiri ada sumber mata air. Dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja. Yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut. Dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basirahnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan salat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu. Dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi. Dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok Jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini. Ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum. Dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes muspro KB iki, kok bisa koreknya gak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca asyifat 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan seketika, seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang, tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya, jawabannya tidak punya korek api, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini, telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal, dan menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja. Mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi. Dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek, apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan.